Terima kasih banyak. Akhirnya terjadi. Supporter timnas Indonesia ngamuk besar. Patrick Kluivert resmi dipulangkan ke Belanda. Buntut dari kegagalan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelombang kemarahan publik akhirnya mencapai puncaknya. Setelah berminggu-minggu dipenuhi kecaman, desakan, dan protes, Patrick Kluivert resmi dipulangkan ke negaranya, Belanda, usai kegagalan pahit timnas Indonesia di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan yang diumumkan oleh pihak federasi pada malam hari itu memicu reaksi besar di seluruh negeri. Ribuan supporter yang sudah lama menahan amarah akhirnya meluapkan emosi mereka di berbagai kota. Di depan kantor PSSI, di stadion-stadion, hingga di media sosial, kemarahan itu berubah menjadi simbol kekecewaan nasional terhadap era kepemimpinan pelatih asal Belanda yang dinilai gagal memahami semangat Garuda. Semuanya bermula setelah kekalahan menyakitkan dari Irak dengan skor 0-1. Hasil itu bukan sekadar kekalahan, tetapi menjadi tanda berakhirnya mimpi besar Indonesia untuk mencicipi panggung Piala Dunia pertama kalinya. Selama beberapa hari setelah pertandingan, suasana sepak bola tanah air berubah mencekam. Kritik datang dari semua arah, pengamat, mantan pemain, hingga masyarakat umum yang merasa dikhianati oleh performa tim yang dinilai kehilangan jati diri. Namun yang paling keras bersuara adalah supporter, yang selama ini menjadi darah dan napas bagi skuad Garuda. Mereka menilai Patrick Kluivert gagal total, gagal membangun karakter, gagal menjaga mental pemain, dan gagal meneruskan momentum positif yang telah dibangun selama era Sintayong. Kemarahan itu mulai terlihat di jagat maya, lalu menjalar ke dunia nyata. Spanduk bertuliskan, "Pecat Kluivert sekarang." Dan, "Kami mau Garuda, bukan eksperimen." Menghiasi pagar luar kantor federasi. Malam di Jakarta berubah menjadi lautan manusia. Ribuan supporter dari berbagai daerah datang membawa bendera merah putih dan syal kebanggaan mereka. Mereka menyanyikan lagu-lagu perjuangan, namun kali ini bukan untuk mendukung, melainkan untuk menuntut. Puncak amarah terjadi ketika kabar beredar bahwa rapat darurat PSSI sedang digelar. Massa menunggu di luar dengan penuh emosi. Beberapa kali situasi sempat memanas, namun aparat keamanan berhasil menjaga agar suasana tetap terkendali. Sekitar tengah malam, kabar yang dinanti akhirnya datang. Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari jabatannya dan akan segera dipulangkan ke Belanda. Pengumuman itu disambut dengan sorakan, tangis, dan luapan lega. Beberapa supporter bahkan saling berpelukan, seolah beban berat yang selama ini menekan hati mereka akhirnya terangkat. Bagi mereka, keputusan ini bukan tentang dendam, tetapi tentang keadilan bagi Garuda yang telah terluka. Meski awalnya diliputi amarah, suasana berubah menjadi haru setelah pengumuman resmi tersebut. Di beberapa titik, supporter terlihat menyalakan flare merah putih sebagai tanda kemenangan rakyat atas suara yang didengar. Mereka sadar bahwa perjuangan mereka selama ini bukan sia-sia. Tekanan publik, aksi damai, dan gelombang kritik akhirnya memaksa federasi untuk bertindak tegas. Patrick Kluivert sendiri dikabarkan langsung meninggalkan hotel tempatnya menginap menuju Bandara Soekarno-Hatta dini hari, dengan pengawalan ketat. Ia terlihat enggan berbicara kepada media, hanya menundukkan kepala saat melangkah menuju ruang tunggu keberangkatan.
Kepergiannya menjadi simbol akhir dari babak kelam sepak bola Indonesia yang berjalan singkat namun penuh drama. Bagi rakyat Indonesia, kegagalan di Piala Dunia kali ini bukan hanya soal kalah di lapangan, tetapi juga kehilangan semangat. Selama era Patrick Kluivert, publik merasa timnas tidak lagi menampilkan permainan penuh gairah dan keberanian seperti yang dulu menjadi ciri khas Garuda. Bola cepat, semangat pantang menyerah, serta kedisiplinan tinggi yang dulu menjadi kebanggaan tampak menghilang. Tim terlihat kehilangan arah, dan itu membuat supporter merasa terhianati. Banyak yang menilai bahwa kegagalan ini seharusnya bisa dihindari. Dengan skuad muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Jay Izes, Indonesia sebenarnya punya potensi besar untuk bersaing di level Asia. Namun keputusan taktikal yang tidak konsisten dan minimnya komunikasi internal justru membuat semuanya berantakan. Dan kini, kegagalan itu harus dibayar mahal, dengan perpecahan, kekecewaan, dan akhirnya pemecatan. Begitu kabar resmi pemecatan Kluivert dirilis, jagat media sosial langsung meledak. Tagar-tagar Kluivertout dan tagar Garuda Bangkit menduduki posisi teratas trending topik nasional. Unggahan video ribuan supporter bernyanyi di depan kantor PSSI viral di berbagai platform. Dalam waktu beberapa jam, berita pemecatan ini menyebar ke media internasional, menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia sepak bola Asia. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada rasa lega yang mendalam. Banyak supporter menilai keputusan ini adalah langkah awal untuk menyembuhkan luka lama. Mereka percaya, selama semangat nasionalisme masih hidup di dada para pemain, kebangkitan hanyalah soal waktu. Tak menunggu lama, PSSI langsung mengambil langkah lanjutan setelah memutuskan kontrak Patrick Kluivert. Federasi membentuk tim sementara yang bertugas mempersiapkan FIFA Matchday bulan depan dan menyusun rencana jangka pendek pemulihan performa tim nasional. Rumor yang beredar menyebut bahwa Shin Tae-yong akan kembali menjadi sosok utama dalam proyek kebangkitan ini. Meski belum ada pernyataan resmi, sebagian besar supporter sudah menyerukan nama STY dalam setiap aksi mereka, menandakan kerinduan besar terhadap pelatih yang pernah membawa Garuda tampil penuh semangat dan disiplin. Tidak ada pesta perpisahan, tidak ada seremoni. Keberangkatan Patrick Kluivert dari tanah air berlangsung sunyi dan penuh tensi. Di bandara, beberapa supporter yang mengetahui jadwal keberangkatannya sempat menunggu di area keberangkatan. Namun mereka tidak melakukan tindakan anarkis. Mereka hanya berdiri diam, membawa poster bertuliskan, "Terima kasih, tapi ini bukan tempatmu." Sebuah pesan yang sederhana namun sangat kuat. Kembalinya harapan Garuda. Pemecatan Patrick Kluivert memang menjadi akhir dari satu babak yang penuh kekecewaan, tapi bagi banyak orang, ini juga menjadi awal dari kebangkitan baru. Indonesia kini berada di persimpangan jalan penting. Federasi harus memilih jalur yang benar, membangun kembali identitas tim, menata ulang struktur teknis, dan memulihkan kepercayaan publik yang sempat hilang. Supporter telah berbicara, dan mereka tidak ingin janji kosong lagi. Mereka ingin melihat tim yang berjuang dengan hati, pelatih yang memimpin dengan jiwa, dan pemain yang bermain untuk lambang di dada, bukan nama di punggung. Penutup, dari amarah menjadi semangat.